Oke, selamat datang kembali di Tataku Suaya Channel. Ini adalah tahap proses perubahan minibus menjadi pickup dan sekarang sudah masuk ke tahap perakitan baknya dan juga perakitan punggung kabinnya. Dan ini untuk yang tahun 96 udah terpasang pinggiran baknya. Nah, untuk pinggiran baknya ini full press body. Jadi ini dibikin di press pakai mesin presan khusus untuk plat bodi mobil. Ketebalan dari platnya ini 1,2 mm. Nah, dan ini udah terpasang, udah hampir mirip dan kita mungkin menggunakan sedikit dempul atau minim dempul. Jadi bisa dikatakan bodinya full gembreng. Untuk punggung kabinnya ini ngepres, cuman sebagian ke atasnya itu diketok pakai palu karena untuk menyesuaikan dilakukan antara lakukan kaca. Nah, dan ini udah terpasang bodi pinggiran baknya, dan juga ini adalah bahan-bahan yang nanti akan kita rakit untuk punggung baknya. Di sini terlihat ada yang garisan banyak itu untuk bagian bawah punggung, dan kemudian palang-palang ini untuk bagian punggung tengahnya. Nanti kita disambungkan. Nah, dan ini juga untuk yang tahun 96, untuk yang tahun 2001 ya. Ini udah dipersiapkan. Jadi ini tinggal dipasang saja. Ini full press body. Jadi kita ini minim dempul ya, karena memang dipres pakai mesin dan juga platnya baru. Jadi minim dempul. Cuman mungkin nanti ada di sambungan-sambungan yang pakai dempul. Nah, ini menjadikan kualitas dari produknya tuh lebih baik. Nah, ini untuk plat contoh plat mentahannya seperti itu. Kita dikerjakan itu yang lebih cepat yang tahun 2001 dulu karena udah masuk DP dan yang belinya juga pengen cepet-cepet selesai. Nah, oke, ini untuk yang tahun 2001 langsung dimasukin saja, dan karena ini memang untuk bokong atau untuk punggung kabinnya pakai yang bekas ya, pakai bekas pickup orsinil, ini bekas laka lantas ke depannya, dan saya beli ke belakangnya itu segini ya. Nah, ini tadinya mau dimasukin semua sama pinggirannya, cuman memang agak lama dan juga pinggiran ke bawahnya tuh agak kurang bagus. Jadi kita cuman bisa potong bagian belakangnya saja. Nanti kita disambungin sama atap dari bawaan mobil yang tahun 2001-nya. Jadi caranya cukup dipotong bagian ini, dan dipotongnya tuh harus pakai gerinda potong, jangan pakai lasan. Karena kalau misalkan pakai lasan itu nanti nggak beraturan dan juga jelek kelihatannya. Nah, dipotong seperti ini ya. Nah, kemudian ini yang bawahannya juga yang rusaknya kita potong saja, kita nggak pakai. Jadi memang sih kita tadinya mau pakai semua, cuman kan nih kelihatan kan keropos-keropos ke bawahnya, jadi kita nggak pakai. Itu memakan waktu lama untuk perbaikan juga, nanti ya malah lebih lama gitu. Nah, dan kita cuman ambil ke belakangnya saja, belakang yang ada kacanya saja. Dan proses penempelan punggung kabin ke mobilnya ini cukup singkat, cuman 1 hari. Cuman 1 hari kerja ya, dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ini udah beres lagi nempel di punggung yang tahun 2001. Dan untuk yang tahun 2001 juga ini masih pada bagus, untuk bawahan pilarnya masih pada bagus. Kemudian untuk pilar B ini orsinilnya ada. Jadi orsinil dari Mitsubishi-nya ada. Nih catnya kelihatan poksian. Jadi kita cuman ambil bokongnya saja karena ya pertama bawaan dari punggung kabin yang kita beli tuh jelek, kedua waktunya nggak bakalan sedikit lah, nanti bisa dikomplain sama pembeli. Nah, dan ini untuk udah masuk ke tahap proses pemasangan, dan pemasangannya pun mengikuti alur pemasangan orsinilnya dari toko ya. Nah, jadi ini tuh lasannya lasan titik. Kita pakai lasan titik karena kalau misalkan kita dilas panjang gitu nanti nggak estetik tuh kelihatannya, sama nanti rawan untuk melengkung, nanti ketahanannya pun beda. Nah, ini untuk bagian dalamnya bagus, tinggal kita masuk ke tahap proses perapihan dan proses beres-beres di bagian bawah sini.
Nah, lasnya las titik, jadi kita nggak dilas semua, walaupun ya memang bisa lebih baik, tapi nantinya nggak bakalan baik gitu. Nah, ini untuk lasannya tuh mengikuti alur dari lasan titik toko atau dari lasan titik pabrik sebelumnya gitu. Jadi tinggal ditambahin aja pakai las karbit, ditambahin kawat, dilas karbit maksudnya. Nah, ini udah nempel semua, dan ini sambil kita nempelin yang lainnya udah bagi ke bagian belakang juga sambil dikerjakan, yaitu pendempulan di bagian pintu dan pilar B biar lebih cepet, karena konsumennya teleponan terus katanya pengen cepet. Ya memang dia udah ngasih DP gitu ya. Nah, kita disegerakan lah. Ini kita sambil pasang bagian belakang, tutup pintu belakang sambil didempul bagian pilar B-nya seperti ini. Ini udah rapi dan atapnya tuh udah disesuaikan, udah dipotong, disesuaikan menjadi orsinil sesuai pick up yang aslinya. Jadi ini kalau misalkan orang awam nanti udah dicat ya, misalkan orang awam yang lihat itu gak bakalan terlihat bekas potongan minibus. Jadi kelihatannya pick up asli aja. Karena memang belakangnya pick up asli, kemudian pinggirnya full press body, mirip 90% mirip sama bak asli. Jadi kalau misalkan orang awam yang nggak tahu ya ini ngiranya tuh pick up asli, padahal ini perubahan dari minibus menjadi pick up. Nah, sekarang udah proses pemasangan bagian belakang dan untuk mengukur garis tengahnya, juga pemasangan nanti lampu. Nah, ini kelihatan kan udah terpasang, itu lurus banget dan juga ngaleng, pastinya full kaleng gembreng. Nah, untuk pemasangan bak memang agak cukup lama karena memang butuh effort yang tinggi, presisinya juga ini sekitar 2-3 hari bahkan lebih. Karena memang kita ngerakit gak cuma ngerakit, tapi ketahanannya juga harus dipertimbangkan, karena kan ini bebannya nanti buat narik pakan kayak gitu lebih dari 1 ton, sekitar 1,5 sampai 2 ton. Jadi ketahanannya juga harus diperhatikan untuk palang-palang bawah, kemudian untuk siku-sikunya juga harus diperhatikan. Jadi gak asal masang saja gitu ya. Nah, ini udah ke tahap ini udah kelihatan mobil pick up-nya gitu. Nah, kalau kemarin kan belum kelihatan mobil pick up-nya, malah kayak kelihatan mobil rongsok atau mobil ya udah usang lah. Tapi kalau misalkan udah masuk ke tahap ini nih baru kelihatan. Dari belakang tuh kelihatan udah ada pick up-nya seperti itu. Nah, ini sepil untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya cukup lumayan rapi, nanti dirapihkan lagi dengan dempul. Memang ada sedikit bekas lasan di pojok kiri dan kanan. Tapi ini nih yang jadi bagus. Ini kedepannya full ori. Jadi ini kedepannya masih cat epoxy bawaan pabrik. Nah, ini jadi kalau misalkan tadinya kan ini tertutup oleh kain plafon, dan kita pas telanjangi itu bagus. Jadi bisa lebih karismatis, bisa lebih menonjol gitu aura pick up-nya. Nah, paling kita ini dempul-dempul bagian pinggir-pinggirnya dikit, bekas-bekas lasannya dempul tipis aja, namanya dempul lemir ya kalau misalkan di Sunda itu. Lemir tuh dempul tipis-tipis. Nah, kayak gini. Jadi kita kerjakan ini sambil tukang dempul mengerjakan pendempulan, sambil tukang las itu mengerjakan pengelasan bagian pinggir dan bagian belakang. Karena biar cepat beres dan dikejar waktu juga sebenarnya. Oke, kemudian ini untuk sepil yang tahun 96 kita tinggalkan dulu sejenak. Kita beresin dan tinggalkan dulu sejenak. Kita cuman pasang pinggirannya saja. Jadi kita fokus ke yang tahun 2001 saja dulu. Kemungkinan untuk yang tahun 96 ini sekitar 3 mingguan lagi beres, karena memang sih banyak kerjaan, ditambah juga kita fokus ke 1 unit dulu biar cepet kelar. Nah, ini bahan-bahannya masih di sini. Kemudian untuk pinggiran-pinggirannya yang tadinya belum dilas sekarang udah dilas semua. Jadi tinggal kita pasang tutup bak belakang sama tutup kabin atau punggung kabin. Dan ini yang tahun 96 kita gercepkan, kita langsung pasang pinggiran yang sebelah kanannya biar cepat beres.
Nah, ini udah beres semua dari proses pemasangan bak, juga pemasangan punggung kabin, juga lampu, juga maaf kita tidak semua memvideokan karena memang banyak kerjaan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sepil hasil totalnya sebelum dicat seperti ini. Kelihatan ini untuk baknya mantap sekali, dan juga yang pastinya gemreng. Ya. Nah, untuk lampu-lampu ini sudah terpasang semua, lampu stopan semua, lampu atret juga atau lampu mundur, dudukan plat nomor juga udah terpasang semua. Dan ini sebelum dicat, ini kelihatan. Sebelum dicat juga ini udah bagus, udah lurus. Yang pastinya gemreng dan minim dempul. Kelihatan kan? Nah, ini udah beres per tanggal kemarin tuh tanggal 29 Juli 2023. Ini udah beres semua, udah seperti ini. Nah, udah beres, tinggal kita dempul-dempul yang bagian bak dalamnya. Ini untuk bagian belakangnya udah, dan kita tinggal dempul. Nah, ini bekas lasan-lasan yang kayak gininya nih, tinggal didempul sebagian ya untuk yang dalamnya. Tapi untuk yang luarnya ini kayaknya minim dempul, paling sekitar 1/4 kilogram saja. Untuk yang dalamnya mungkin ini sekitar 2-3 kilogram dempul. Nah, dan ini untuk bekas pijakan kakinya, ini platnya diganti baru karena memang nggak ada bolongan tadinya, bolongan bekas pintu samping, bekas pintu samping, jadi dibuatkan lagi untuk jalur lantai baknya. Nah, memang sih ganteng sih udah nyampe sini juga, apalagi nanti kalau udah dicat, mantap. Dan orang-orang nanti ketok nih. Orang-orang nanti pas ngetok tuh gembreng ya. Jadi misalkan Anda juga mungkin udah sampai sini juga gak bakalan ngira bekas minibus. Mungkin ngiranya ini bekas angkutan yang capek tuh, terus diganti bak saja. Padahal ini bekas minibus yang jadi pick up. Saking rapihnya gitu. Nanti masuk ke tahap pengecatan. Nah, untuk spakbor, spakbornya masih nggak dihilangkan, jadi masih lantai ada spakbornya. Dan juga ini untuk perintilannya kita buat juga perintilan penahan baknya nggak dipaten, tapi dibaut seperti semestinya orisinilnya Mitsubishi T120 SS. Kemudian untuk bagian belakang ini untuk lampu-lampunya udah masang, cuman kabel-kabelnya belum dipasang, jadi cuman ditempelin saja dulu, nanti kan dicat dibuka lagi. Nah, seperti ini. Untuk knalpot masih bawaannya gak dipotong, sengaja biar kelihatan. Nah, untuk prosesnya ini sekitar pengecatan sekitar 1 minggu. Tonton terus Tata Kusuma Channel, nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.